Melanggar pasal apa nanti saya bahas, kalaupun melanggar ya. Terus keempat, adakah penyalahgunaan donasi oleh Agus ya? Itu penyalahgunaan donasi oleh Agus, nanti ada nggak saya bahas. Kemudian yang kelima, solusinya bagaimana, nanti saya bahas semua. Kebetulan saya sudah dapat beberapa data karena banyak sekali netizen yang minta saya untuk menanggapi. Saya tidak bisa menanggapi asal kalau tidak mendapatkan data. Kebetulan saya komunikasi dengan berbagai pihak, saya sudah mendapatkan data-data itu. Nanti tinggal saya berikan pandangan hukum saya. Ingat, ini soal peruntukan loh. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aku bilang sini siapa salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Nah kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu, atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah si Agusnya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda dituntut para donatur itu, laporin kepada polisi. Jadi kita punya semua bukti-buktinya dan pengakuannya bahwa 95,8 juta ini tidak memang dipergunakan. Iya, dan mereka memperlihatkan memang iya tagihan banknya itu 95,780 sekian. Betul. Nah, mungkin dibulatkan jadi 95,800 itulah yang ditransfer oleh istri Mas Agus ke Mbak Via. Tapi dalam pelaksanaannya ketika kita cross check mana bukti pembayarannya, memang tagihannya seperti itu karena ada 3 komponen, ada denda, ada bunga, ada pokok. Yes. Nah rupanya mungkin ada pengurangan denda, jadi sehingga pelunasan uang itu untuk rumahnya itu 35 juta aja gitu. Nah di situ kan terdapat banyak unsur-unsur. Nah itulah yang kita nggak ngerti. Kenapa kok kita menemukan hal itu, Mas Agus justru malah menyerang Tenovi gitu kan. Justru ini kepentingan terbaik Mas Agus. Jadi Mas Agus tuh harus tahu juga bahwa utang rumahnya Wawa itu memang betul 95,8 juta. Betul, tapi dapat pengurangan dari banknya. Gitu. Jadi kita melihat di mutasi tersebut ya Mas ya, hanya dibayarkan 35 juta untuk pelunasan rumah tersebut gitu. Nah sisanya ya Mas, ya kita nggak tahu, ini kan namanya rekening mutasi ya, entah mungkin benar uang pribadi atau seperti apa. Tapi adanya transaksi-transaksi besar juga untuk keluar. Iya, jadi betul memang ya, Mas? Betul. Jadi dari mutasi itu memang kita juga sempat kaget ya Teh, bahwa ada penggunaan sebesar 10 sekian untuk kepentingan pribadi. Nah ini ya kelihatan nggak ya? Ini adalah bukti chat kita. Iya. Nah, bukti chat kita ke istrinya Mas Agus. Kita dengan rendah hati ya, dengan hormat, dengan sangat lah ya menyayangi beliau, menanyakan terkait pengobatannya gitu. Itu bentuk kepedulian kita di luar dari pelaporan saya gitu. Jadi maksudnya saya sekali lagi ditekankan, saya mau dilaporin, saya ikutin, tapi tolonglah itu untuk pengobatannya diselesain dulu. Itu mah beda case-nya, kasihan Mas Agus. Itu jadi itu kata dokter kelopaknya harus segera dioperasi. Kenapa? Karena namanya kita mata nih ya guys, ini mata kita nggak boleh kalau nggak ada kelopaknya. Nanti kena sinar matahari, kena lampu handphone, terus apapun itu, debu, itu sangat berbahaya. Jadi emang manusia harus memiliki kelopak mata untuk menutupi bola matanya gitu. Jadi setelah kelopak mata nanti akan ada operasi pembentukan bola mata kembali. Kalau memang pencangkokannya sudah gagal dan sudah tidak bisa dioperasi gitu. Itu poinnya, makanya ya saya sih berharap kalau saya dapat laporan nanti saya klarifikasi datang Pak, sekian itu lumayan banyak juga sekian nih ya gitu. Tapi ya gitu. Terus ada donasi dari kita 35, terus Ibu Vina ngasih berapa? Ibu Vina Panduwinata. Oh 10 juta ya? 10 juta. Emang menilai Denny Sumargo sendiri
Denny Bismado nggak adil. Hari sebelum dia berangkat ke Korea dia masih wawancara si Novi kok. Nggak berimbang. Jadi Doni Suminargo ini ilmunya dia belum penuh gitu. Masih gaya-gaya artis saja gitu. Jadi dia belum ada bijaksana gitu. Masih gaya ya positif negatif iklan gratis gitu. Dia nggak merasa, kalau gue biarin gue berdosa. Kalau gue nggak bilang adis, belum ada gitu. Jadi pandangan dengan ilmu filosofinya itu kurang. Tapi kalau dia udah ngelihat, ya tapi dia nggak ada beban. Karena yang jahat bagi Agus bukan dia, si Novi. Tapi sebenarnya Denny bisa mencegah. Jadi Denny membiarkan Agus berjuang sendirian. Padahal dia merupakan wadah yang membuat itu terjadi semua. Gitu. Ya kan? Betul nggak? Artinya sangat-sangat kecewa dan ya karena Agus merasa dia ini menjamin kalau berani si Novi ambil uang dia akan mengganti murni dan dia akan sikat si Novi. Itu dianggap bagus. Kalau menurut saya sih dua-dua nggak bagus. Ya kan? Kenapa? Masa dibiarin begitu aja? Bisa padam. Kalau dia dimarahin Novi takut. Itu orang kalau sedikit terkenal merasa begitu, enggak lah. Gue sama lu sih hormat-hormat aja, tapi kalau lu mulai nyindir-nyindir gue, berantem juga nggak apa-apa, ya. Gaya sok bijak, ketemu sebelum cium tangan, tapi mulutnya itu nyindirnya kayak mau rempong. Yang benar dong, ya. Hati-hati kok ya. Korban penyiraman air keras Agus Salim yang didampingi pengacara Farhad Abbas telah melaporkan YouTuber Pratiwi Novianti, orang yang menolongnya mencari donasi, ke Polda Metro Jaya. Novi dilaporkan Agus terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Uang donasi tersebut diduga dibagi-bagikan kepada keluarga Agus dengan total 500 juta rupiah, sedangkan untuk kebutuhan berobat ke RSCM hanya terpakai 900 ribuan. Tak pelak, Pratiwi Novianti atau biasa disapa Teh Novi, si penggalang dana, kecewa dengan kelakuan Agus Salim dan keluarganya. Donasi yang seharusnya untuk pengobatan Agus malah diduga dibagi-bagikan kepada keluarga hingga 500 juta rupiah. Sementara pengobatannya sejauh ini hanya habiskan 900 ribu rupiah dan di cover BPJS. Hal itu membuat Novi mengambil alih uang 1 miliar yang diterima Agus untuk dikelola yayasan. Lantas, apa kata Pratiwi Novianti soal laporan Agus Salim terhadap dirinya? Tentu saja, Pratiwi merasa kecewa. Novianti menyebut tak semua orang tahu cara menghargai dan berterima kasih meski sudah dibantu. Meski demikian, Pratiwi Novianti mengaku tak akan membalas perbuatan Agus Salim yang tega melaporkannya. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan pihaknya menerima laporan kasus dugaan pencemaran nama baik dari korban penyiraman air keras di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam laporan teregistrasi dengan nomor LP-B-633-0-X-2024-SPKT-Polda Metro Jaya itu, Agus melaporkan pemilik Yayasan Peduli Kemanusiaan sekaligus YouTuber Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Pada 19 Oktober benar Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari saudara MAS melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisam Indradi kepada wartawan. Ketika saya membantu orang yang belum tentu juga akan ada feedback baik ke kita, dan saya juga yang namanya tulus, ya udahlah ya kita jalani aja. Mau dilaporin apa kek, bukan kita nantangin, saya tidak nantangin ya, tapi saya memasrahkan. Mau laporkan saya apa kek, silakan ya, saya menyerahkan hak setiap warga negara Indonesia melaporkan siapapun ya, termasuk saya. Monggo saya tunggu ya, mau audit saya juga silakan ya,
mau audit setahun 2 tahun, rekening pribadi saya silakan dengan satu prosedur sesuai dengan regulasi yang ada, yaitu dinas sosial yang akan mengecek kami. Oke? Jangan masalah tentang TPPU atau dan lain-lain tetek bengek ya. Itu aja. Ya, yayasan kami sudah berdiri dari berapa tahun yang lalu. Saya pun, ya, nggak apa-apa, nanti itu bukan ranahku untuk menjelaskan. Gitu. Tapi yang jelas di sini saya 4 tahun merawat ODGJ anak-anak asuh saya tanpa adanya bantuan dari pemerintah dan donatur, ya. Tanpa ada bantuan dari siapapun. Saya tekankan ini, saya tidak pernah menerima bantuan dari siapapun. Jadi kalau saya open donasi, saya akan menyerahkan kepada orang tersebut. Jadi saya sekali lagi di sini atas nama Pratiwi Novianti tidak takut untuk diaudit. Silakan saya tunggu. Selama ini pendapatan saya yang membiayai yayasan, bukan yayasan yang membiayai saya. Ya, silakan dicek. Jadi saya tunggu. Jangan terlalu banyak menggiring omongan publik. Ya, itu aja sekali lagi. Statement dari saya, terima kasih untuk semuanya, ini tambah ramai juga. Dan mohon maaf, saya suaranya agak bergetar karena saya menahan emosi. Saya juga manusiawi ya, punya batas kesabaran. Saya minta maaf. Selebihnya saya serahkan sama semua yang menilai saya seperti apa ya. Itu aja. Ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Novi. Sehat dan sukses selalu ya. Tetap semangat. Ya, yang penting kuatkan hati terus. Biasa di saat kita bermedia sosial mau mencoba sesuatu yang baru, biarkanlah orang yang menilai, dan selebihnya adalah urusan Allah. Yang penting tetap kuat, tetap beristiqomah di jalan Allah. Ya, siap, terima kasih. Di garis besar juga Pak, saya nggak ada bikin VT ya Pak. Yang bikin VT itu orang bikin VT terkait saya. Saya nggak ada bikin VT, saya hari ini bantu orang Pak di jalan, gitu ya. Itu aja sih, makasih banyak semuanya ya. Maaf kalau saya ada salah, namanya juga manusia ya, pasti ada salah. Oke, ya. Mas Agus, bener aja kan Mas, gue udah bilangin tuh gara-gara pengacara lo ngomong, ya kalau ada 8.000 orang yang tanda tangan minta duitnya dibalikin, sekarang bener kan ada petisi yang tanda tangan 64.000 malah, bukan 8.000 lagi, 64.000. Foya-foya kagak jadi, berobatnya kagak jadi, lanjut BPJS, biar apa sih, Ranah-ranah hukum tuh buat apa? Bersihin nama juga kagak. Akhirnya banyak yang ketahuan. Ternyata duitnya bukan buat rumah, ada buat lain-lain. Duitnya jadi nggak dinikmatin, nggak bisa buat kebutuhan Mas Agus, nggak bisa buat bantu keluarga, nggak bisa buat berobat. Mata juga masih nggak bisa melihat. Makin dibully sama masyarakat. Udah dibilangin nggak usah, udah masuk ranah hukum begitu. Udah gitu pengacaranya dia lagi yang nggak bener punya, cuman gede bacot doang. Terus udah gitu si pengacaranya ngomong gini, Novi kalau misalkan gak ada duit gak usah nolong. Dih, kenapa jadi ngatur? Emang lu siapa? Gak ada urusannya sama lu. Dia mau nolong orang hatinya baik, gak kayak lu. Mau banyak duit gak ada duit juga lu gak bakal bantu. Nangis seperti ini dibilang jual kesedihan gitu supaya dapat uang donasi. Saya juga itu tidak membenarkan gitu. Saya juga pernah gak saya meminta. Maneh yakin? Tak pernah kungsi minta tolong kalau baju lemah melalui perantara Teknopi. Oke. Kuai ditunjukkan ya video nang arah maneh inget nyagusnya tah tempo nepi ka anggeus. Novi, bantu saya. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya Mbak Novi. Kumaha Mang Agus masih keneh inget eta video di mana maneh keur minta tulung ka Teknopi, ejang nulungan awak maneh, ejang ngubaran awak maneh, nepi ka leweh-leweh. Ya Gus, dengekeun, Teknopi mah hanya perantara atau wadah doang, di mana manehna oge sebagai salah satu pendonasi anu panggedena di mere duit ka maneh teh Gus. Ya. Lamun teu kitu moal tah. Nepi ka ngumpul duit miliaran kitu jang nulungan maneh, jang ngubaran maneh, cuman manehna doang. Anu teu tahu terima kasih jeung teu tahu diri, malah kahayo nu nulungan dilaporkeun ka polisi. Majar cenah netizen teh tukang adu domba. Di mana netizen tukang adu domba? Ye, lamun netizen tukang adu domba moal tah aya duit miliaran gitu Gus, jang nulungan maneh ya. Mantake lamun ngomong teh hati-hati, lamun kungsi nyieun celah teh kudu diingat. Sabab jejak digital mah komodi geus nyebar di dunia maya, di internet, di media sosial. Moal leungit ari lain dihapus ku pusat mah nya. Mantak kade loba jelema anu iba
loba jelema anu hayang nulungan maneh tapi anu ditulungan anak malakah malik tah kitu pokokna mah. Kumaha barudak? Well. Pengacara F. Hei pengacara F. Kemarin di kasusnya Loli sama Fadel lu udah kelihatan waras ya. Kita udah mikir, oh nih orang udah waras nih. Tiba-tiba lu muncul di kasusnya Agus sama Tenovi. Lu nggak tahu alurnya kayak gimana dan tiba-tiba lu memihak orang yang salah. Iya paham. Lu udah nggak terkenal lagi. Iya paham kok lu nggak terkenal lagi. Ya tapi otaknya dipakai, akal pikirnya dipakai ya. Udah tahu dari awal si Agus yang salah. Dan sebagai pengacara lu harusnya udah tahu dong ya pasal-pasal mengenai donasi dan sejenisnya ya kan, harusnya lu udah tahu harusnya. Pertama, donasi itu harus transparan ya. Karena yang berdonasi itu bukan satu orang doang ya. Belum tentu tuh yang donasi orang kaya semua. Ada orang yang kekurangan tapi ngelihat si Agus ini kayak gitu ya kan, butuh bantuan terus dibantu. Ada. Dan itu uang donasi buat berobat ya, buat berobat. Bukan buat dipakai sendiri, bayar hutang, buat dikasih ke ibunya berapa juta. Bukan, nggak kayak gitu. Ini lagi si Agus udah tahu salah ya kan. Terus dia, aduh, paham sih gue sekarang kenapa lu disiram air keras ya. Paham gue. Kalau bisa mah siram lagi sekarang nih air keras tuh, biar mulutnya itu gak bisa ngomong tuh di jahit mulutnya tuh. Kesel gue liatnya. Udah dibantu, kurang ajar. Ini juga pengacara. Kalau udah nggak terkenal ya udahlah, cari jalur yang gimana lah, cari jalur yang bener-bener aja. Kayak kasusnya Loli sama Fadel, lu ngebela Aminiki ya, itu udah bener. Tapi kalau kasus yang ini itu salah besar, tolong ya. Capek gua. Udah deh gitu aja. Thank you for watching. Bye bye. Woi, maumu apa? Hah? Ada aja pengacara satu ini. Kapan hari minta petisi ya, buktikan kalau memang yang sudah donasi meminta kembali donasinya. Setelah kemudian ada petisi sampai ribuan bahkan ratusan ribu petisi ya untuk meminta donasi itu, kemudian dikatakan bahwa yang meminta uang kembali donatur itu disumpahin masuk neraka, masuk penjara. Terus maumu apa? Woi, maumu apa? Hah? Hati-hati, kan dirimu yang menantang. Buktikan kalau memang donatur mau menarik uangnya kembali. Sekarang setelah donatur ada petisi ini, donatur mau menarik kembali, beda lagi pendapat. Agus ya. Jadi fokuslah pada perkara klien ya. Mbak Novi, laporkan kembali ya, laporkan juga ya, jangan sampai terlambat ya, laporkan juga, jangan kalah gertak ya. Nah, saya pikir netizen seluruh Indonesia berada di belakang saya, siap support ya. Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi, si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Itu bukan ngeronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi
Harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak. Bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan. Dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik. Sungguh sayang banget ya. Dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini, momen-momen dia sudah ditolong, justru dibalasnya dengan seperti itu.